Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama saya Ajeng Kurnia Putri. Dalam beberapa menit ke depan kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di Berita Inspira. Pemirsa, kasus kematian akibat DBD di Kota Bandung semakin meningkat 3 kali lipat di tahun ini. Bahkan ini menjadi yang tertinggi di Jawa Barat. Berikut liputannya. Kasus DBD di Kota Bandung terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2024. Angka kematian akibat DBD di Kota Bandung meningkat drastis tahun ini dibandingkan jumlah kasus yang melonjak tinggi tahun 2023 lalu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandung, pada 2023 terdapat 1.865 kasus DBD dengan 8 orang meninggal dunia. Tahun ini, kasus DBD mencapai 7.310 dengan rincian 7.280 pasien sembuh dan 29 orang meninggal dunia. Ya, peningkatan ini terjadi karena memang terjadi ada perubahan musim gitu. Dulu kita ingat ketika bulan Agustus gitu ya, kemudian bulan November pada saat itu masih musim panas ya, Agustus, September, Oktober itu masih di musim panas gitu. Tapi ketika masuk Oktober, November hujan udah mulai turun gitu, baru ada peningkatan gitu. Nah, saat ini juga sama ya, kondisinya seperti itu gitu ya. Nah, sehingga ketika masyarakat tidak melakukan PSN sebagai upaya persiapan pencegahan penanggulangan DBD gitu, maka kasus akan terus melonjak. Saat ini Dinas Kesehatan Kota Bandung melalui puskesmas dan rumah sakit terus meningkatkan deteksi dini, tata laksana pasien dan menyediakan tempat tidur bagi pasien dengan gejala berat. Angka ini dikhawatirkan akan terus bertambah selama musim hujan berlangsung. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Akibat cuaca buruk, beberapa bahan pokok di Cianjur, Jawa Barat mengalami kenaikan. Berikut cuplikannya. Akibat cuaca buruk beberapa pekan ini, harga bahan pokok seperti beras dan sayuran mengalami kenaikan seperti di Pasar Muka Kota Cianjur. Beras medium yang awalnya Rp12.000 per kilogramnya, kini menjadi Rp13.000 per kilogram. Dan beras premium yang awalnya dijual dengan harga Rp14.000, sekarang menjadi Rp15.000 hingga Rp15.500. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada sayuran seperti bawang putih dan bawang merah yang awalnya dijual dengan harga Rp35.000 per kilogramnya, sekarang menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Cabai rawit yang harga awalnya Rp32.000, sekarang menjadi Rp50.000. Sawi putih yang harga awalnya Rp8.000 per kilogramnya, sekarang menjadi Rp12.000. Sawi hijau yang harga awalnya Rp8.000, sekarang menjadi Rp16.000. Eti, salah seorang pembeli, merasa sangat keberatan akibat kenaikan harga. Ia berharap Presiden bisa membantu warga untuk bisa menstabilkan harga. Ya, pasti meresahkan masyarakat ya. Terus istilahnya merasa berat gitu. Apalagi sekarang kebutuhan tambah ini ya meningkat. Sementara itu, Pepen, penjual beras, mengatakan kemungkinan beras akan terus alami kenaikan hingga panen di bulan Februari 2025 yang akan datang. Ya, harapan mudah-mudahan dengan ada cuaca yang buruk ini bisa teratasi, apalagi dengan presiden baru bisa menanggapi semuanya ini. Serupa dengan Pepen, Wandi Permana, salah satu penjual sayur, berharap agar harga bisa kembali stabil, agar omset penjualan bisa kembali normal seperti biasanya. Ya, jelas untuk penurunan omset paling dari awalnya 100% jadi 70%. Untuk harapan sebagai pedagang yang mungkin bisa kembali normal lah, biar omset bisa kembali normal kembali. Seperti diketahui, kenaikan harga sendiri dipicu akibat cuaca buruk dan sudah terjadi sejak 2 minggu lalu. Akibat kenaikan harga, banyak pembeli yang merasa keberatan.
Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Menghadapi Natal dan Tahun Baru, DKPP Jawa Barat menggelar pasar pangan murah di kantor TPRI Jawa Barat. Guna menjaga kestabilan harga pangan, DKPP Kota Bandung menggelar gerakan pangan murah atau GPM di halaman kantor TVRI Jawa Barat. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengendalikan stabilitas pasokan dan harga pangan. Memasuki liburan Natal dan Tahun Baru, dikhawatirkan harga pangan akan melonjak. Masyarakat pun antusias datangi pasar murah untuk mendapatkan harga pangan yang relatif di bawah harga pasar. Dari mulai beras dengan harga Rp58.000 per kilogram, telur ayam harga Rp24.000 per kilogram, minyak Rp15.000 per liter, bawang merah harga Rp32.000, bawang putih harga Rp36.000 per kilogram, dan cabai rawit Rp30.000 per kilogramnya. DKPP menyediakan beras premium sebanyak 7 ton di pasar murah tersebut. Yang pasti harga di bawah pasaran karena untuk Kota Bandung ini mendapatkan fasilitas distribusi pangan dari pemerintah Kota Bandung itu sebesar Rp2.000 per kilogram. Kemudian kami juga difasilitasi oleh Bappenas dan bantuan dari Bank Indonesia. Sementara Ririn Yuliati Ningsih, ekonom Bank Indonesia, mengatakan pihaknya sangat mendukung dengan kegiatan GPM karena di momen Nataru ini khawatir bahan pokok mulai naik. Dengan adanya GPM, pihaknya berharap dapat menstabilisasi harga komoditi bahan pokok. Harapan kedepannya dengan tingkat inflasi yang bulan November kemarin masih terjaga dan relatif stabil, di bulan Desember ini kita masih bisa menjaganya sampai di akhir tahun tetap di range nasional 2,5 plus minus 1. Selanjutnya masyarakat dihimbau untuk tidak panik karena pemerintah lewat Badan Pangan Nasional yang bekerja sama dengan Bulog dan distributor akan menyediakan pangan murah untuk masyarakat. DKPP rencananya akan menggelar hal serupa pada tanggal 18 sampai 19 Desember mendekati Natal dan Tahun Baru. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Informasi dampak bencana di Cianjur, Jawa Barat akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.